Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Camelia Satriani, NIM 043, dan saya sendiri Sarizaya Putri, NIM 042, dan yang terakhir yaitu Andi Koirul Ilham, NIM 059. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Ledok Wonosari, Kecamatan Kalian, Gunung Kidul. Nah, untuk slide selanjutnya. Oke. Ledok Wonosari ini berada di zona tengah dengan evaluasi sekitar 150 meter sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Kedalaman air laut berkisar 60 meter sampai 120 meter di bawah permukaan tanah. Jenis tanah didominasi asosiasi Mediteran merah, grumusol hitam dengan bahan induk batu kapur. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kondisi air tanah di daerah tersebut. Meskipun terjadi kemarau panjang, partikel-partikel air masih dapat ditemui walaupun sungai-sungai mengalami kekeringan. Untuk zona ini, zona Ledok Wonosari ini meliputi Kecamatan Layen, Wonosari, Karangmojo, Ponjo Tengah, dan Semanu Utara. Oke, slide selanjutnya. Ya, Satuan Geohidrologi Ledok Wonosari. Penyebarannya memanjang dari timur ke barat dengan susunan sedimen-sedimen laut berupa batu gamping berlapis kalkenit, lensa-lensa batu pasir gampingan, dan batu gamping lempungan. Batu gamping pada satuan ini memiliki tingkat kelulusan air dari kecil sampai dengan sedang. Apabila terdapat rekahan-rekahan, maka tingkat kelulusannya akan semakin bertambah besar. Kondisi muka air tanah bervariasi, sehingga potensi air tanahnya cukup besar, atau biasanya disebut dengan akuifer mayor. Slide selanjutnya. Ya, sumber air dan pertanian Ledok Wonosari. Ledok Wonosari terdapat sumber air yang berasal dari sungai maupun sumur. Kepadatan penduduk daerah Kabupaten Gunung Kidul termasuk lebih kecil jumlah penduduknya dibanding daerah-daerah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya. Daerah-daerah yang bisa dijadikan lahan pertanian, rakyat kebanyakan berupa sawah banyak terdapat di zona ini, yaitu zona Ledok Wonosari. Besar dan luasan Kabupaten Gunung Kidul relatif kecil. Kepadatan penduduknya menandakan pedesaan Gunung Kidul tidak mengalami tekanan penduduk serta kesulitan tanah yang ekstrim sebagaimana di daerah-daerah pedesaan Jawa lainnya. Keadaan seperti itu bukan tidak adanya masalah, namun sebagian besar daerah Kabupaten Gunung Kidul termasuk Ledok Wonosari yang dimaksud ini itu berbukit-bukit dan tandus. Oke, slide selanjutnya. Kondisi sosial ekonomi Ledok Wonosari. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Ledok Wonosari Gunung Kidul ini dapat dilihat dari tata guna lahan atau penggunaan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja. Apabila dilihat dari letak tanahnya, terdapat 3 macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani, yaitu tanah pekarangan, tanah tegalan, dan tanah lereng bukit atau tanah lereng gunung. Tanah pekarangan biasanya ditanami dengan pohon-pohon seperti pisang, melinjo, jeruk, kelapa, pepaya, dan tanaman yang lainnya. Kadang-kadang pekarangan juga ditanami dengan ubi-ubian, sayuran, dan juga tanaman obat-obatan. Bagi petani yang tidak memiliki tanah tegalan, tidak jarang mereka juga memanfaatkan
tanah-tanah pekarangan untuk menanam tanaman pangan seperti tanah tegalan. Hasil dari tanaman pekarangan sering kali mempunyai nilai ekonomis yang sangat besar. Dengan kata lain, hasil-hasil yang didapat dari hasil panen dapat diperdagangkan. Hasil dari pekarangan sebagian besar dipergunakan untuk konsumsi sendiri, walaupun tidak sedikit yang dijual ke pasar desa atau kepada tengkulak, kelapa, dan buah-buahan. Para tengkulak setiap musim panen tanaman tertentu datang ke desa-desa untuk memberi hasil dari tanah pekarangan yang bernilai tinggi bagi petani. Hasil dari tanaman pekarangan ini mampu menambah pendapatan keluarga petani. Kira-kira seperti itu ya. Slide selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami ataupun ada sedikit informasi yang kurang tepat. Kami mohon maaf dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.